Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 7 ayat 28 demikian. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Saudara-saudara sekalian, sementara orang Kristen berpikir bahwa menjadi orang beriman pada zaman Perjanjian Lama lebih beruntung daripada orang beriman zaman ini. Sebab mereka yang hidup di zaman Perjanjian Lama bisa mendengar Tuhan berbicara secara langsung. Sedangkan kita untuk mencari pimpinan Tuhan saja harus berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan untuk bisa memahaminya harus melalui banyak pergumulan yang terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama, bukan hanya berbulan-bulan, tetapi bertahun-tahun. Kita lupa bahwa di zaman Perjanjian Lama Tuhan hanya berbicara kepada para nabi dan orang-orang tertentu yang dipilihnya seperti Abraham dan lain-lain. Kebanyakan orang pada zaman itu justru tidak memiliki akses langsung kepada Tuhan. Sebaliknya, hari ini oleh penebusan Tuhan Yesus justru semua orang percaya bisa menghadap langsung kehadirat Allah. Berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan bergumul untuk mencari pimpinan Tuhan adalah momen penting untuk berkomunikasi dan menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata bahwa Yohanes lebih besar dari semua nabi. Semua nabi diutus untuk bernubuat, tetapi Yohanes bukan sekedar bernubuat, melainkan membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Sang Mesias yang selama berabad-abad dinantikan. Para nabi tidak berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, tetapi Yohanes berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Dia juga menjadi perintis dari sistem iman yang didirikan setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karya keselamatan bagi umat manusia. Namun, orang beriman zaman ini, saudara dan saya, lebih besar daripada Yohanes. Sebab kita hidup setelah Tuhan Yesus mengendapi semua itu. Dengan kata lain, Yohanes apalagi para nabi Perjanjian Lama hanya bisa beriman kepada janji yang penggenapannya belum bisa dilihat. Tapi saudara dan saya beriman kepada penggenapan yang merupakan fakta sejarah dan jejaknya dapat kita telusuri. Luar biasa bukan? Memang jika kita bisa mendengar Tuhan berbicara langsung kepada kita seperti ia berbicara kepada para nabi, rasanya lebih enak. Kita bisa langsung mengerti dan mengikutinya. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan justru ingin kita mencari Dia dan bersekutu dengan Dia. Sebab yang Dia inginkan adalah diri kita. Dia mengasihi saudara dan saya, diri kita, bukan apa yang kita lakukan bagi Dia. Bukankah ini keren? Siapakah kita sehingga Tuhan semesta alam mau bersekutu dengan kita? Jadi, mengapa kita tidak bersyukur dan menggunakan setiap kesempatan untuk mencari Tuhan? Sesungguhnya, proses mencari pimpinan Tuhan adalah suatu perjalanan iman yang menghasilkan pengalaman iman yang luar biasa indah. Maukah saudara mengalaminya? Amin.